Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Etika Profesi yang beranggotakan Marsinda Faizal Majid, Devi Nasifa Nur Husnina, dan Robiata Samia Salsabila akan menjelaskan sedikit materi tentang etika profesi. Pengertian etika. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. Sedangkan etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat. Etika, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni filosofia, dari kata philos artinya cinta, dan sophia artinya pengetahuan yang bijaksana. Sedangkan ilmu pengetahuan yang dalam bahasa Inggris science, bahasa Latin scientia, berarti mempelajari atau mengetahui. Hubungan etika, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Etika adalah cabang dari filsafat yang merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tindakan-tindakan baik buruk, susila tidak susila dalam hubungan antar manusia. Nilai, etika, moral, dan norma kehidupan. Nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya. Sedangkan etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk, dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran. Sedangkan moral. Moral berasal dari bahasa Latin mores yang artinya kebiasaan, adat. Bila kita membandingkan dengan arti kata etika, maka secara etimologis, kata etika sama dengan kata moral karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti, yaitu kebiasaan dan adat. Dengan kata lain, kalau arti kata moral sama dengan kata etika, maka rumusan arti kata moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan norma kehidupan, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, pedoman, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima. Norma-norma yang berlaku di masyarakat merupakan standar yang harus ditaati atau dipatuhi. Pelanggaran etika dan kaitannya dengan hukum. Etika dan hukum merupakan dua hal yang saling berkaitan. Hukum merupakan penilaian benar atau salah yang umumnya berdasarkan norma tertulis. Sanksi pelanggaran etika. Sanksi sosial. Sanksi ini diberikan oleh masyarakat sendiri tanpa melibatkan pihak yang berwenang. Pelanggaran yang terkena sanksi sosial biasanya merupakan kejahatan kecil atau yang bisa dimaafkan. Sedangkan sanksi hukum, sanksi ini diberikan oleh pihak berwenang, yaitu pihak kepolisian dan hakim. Pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran berat dan harus diganjar dengan hukuman pidana atau perdata. Macam-macam etika di masyarakat. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Kemudian etika normatif. Etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Tantangan masa depan etika dan teknologi. Etika teknologi informasi adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat sopan santun,
nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang teknologi informasi yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam bertindakan. Prinsip dalam teknologi informasi. Yang pertama, tujuan teknologi informasi memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, membuat manusia lebih berkarya jika tanpa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya. Yang kedua, prinsip high-tech, high-touch. Jangan memiliki ketergantungan kepada teknologi tercanggih, tetapi lebih penting adalah meningkatkan kemampuan aspek high-touch, yaitu manusia. Dan yang ketiga, sesuaikan teknologi informasi kepada manusia. Seharusnya teknologi informasi dapat mendukung segala aktivitas manusia, bukan sebaliknya. Manusia yang harus menyesuaikan kepada teknologi informasi. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.